sahabat BGTK Sulteng. Ketemu lagi di program baru kami BGTK Sapa Sekolah. Sekarang kami lagi ada di SMP Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala. Oke, baik Ibu. Sebelumnya sudah kenal BGTK atau belum nih? Sebenarnya sudah kenal, tapi lebih akrab. Sebenarnya sudah kenal, cuma lebih akrabnya mungkin pada saat ini. Karena kebetulan kita ada kumpul-kumpul, saling sapa, insya Allah kedepannya bisa lebih kenal. Oke, baik. Nah, mumpung kita ada di sini, Bu, mau kenalan lebih lanjutnya seperti apa nih? Dan mumpung teman-teman BGTK, kita lagi bersama Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Fasilitasi dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Endang. Nah, Ibu mungkin ada yang bisa ditanyakan langsung ke Ibu Endang. Terima kasih. Saya dari guru SMP 1 Banawa. Sekedar mau bertanya, barangkali dengan adanya kunjungan ke sekolah kami untuk lebih mengakrabkan antara guru yang ada di sekolah ini dengan ibu, barangkali kegiatan ini bisa berkelanjutan. Jangan sampai cuma hari ini saja. Barangkali seperti itu, Ibu. Ini saran dulu ya. Kemudian yang kami tanyakan di sini berhubung dengan BGTK. Jadi barangkali seperti Ibu, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa kami lakukan supaya Ibu bisa sering monitoring kegiatan kami di sekolah ini. Baik, terima kasih pertanyaan dari salah satu ibu guru di SMP Negeri 1 Banawa. Yang pertama itu mau kenalan sedikit ya. Jadi kami sampaikan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan itu UPT kementerian yang berada di daerah. Dulunya kami bernama Balai Guru Penggerak, tapi kemudian terjadi perubahan nomenklatur, namanya sekarang menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Lebih jelas ya, kami mengurusi satu standar nasional pendidikan, yaitu standar GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi di BGTK nanti ibu-ibu itu bisa mengurus yang namanya UKKJ, kemudian PPG, mengurus SIPKA, kemudian program prioritas kami yaitu pembelajaran mendalam. Kemudian ada juga bakal calon kepala sekolah, itu mengatur pengangkatan kepala sekolah sesuai permen. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, kemudian dan saran dari Ibu tadi ya, supaya bisa lebih sering-sering. Insya Allah program ini akan berlanjut, jadi BGTK akan berkeliling bukan hanya di Kabupaten Donggala, kabupaten lainnya juga bisa saja kami kunjungi, dan kami berkunjung kepala sekolah ke sekolah tentu dengan koordinasi lebih awal. Yang pertanyaan tadi bagaimana biar dari BGTK lebih sering memonitor, karena kami mengurusinya itu adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, maka sekolah yang biasanya sering kami kunjungi itu tentu mempunyai program atau kegiatan pengembangan kompetensi di sekolahnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi atau pengembangan pengetahuan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tersebut, maka bisa mengundang kami sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Atau ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sekarang kami laksanakan, itu merupakan program prioritas, yaitu sekolah model, karena di Kabupaten Donggala sendiri ada 3 sekolah model yang menjadi sasaran tahun ini, itu akan ada kunjungan secara intensif dari BGTK. Begitu, demikian Ibu ya untuk sementara. Baik, terima kasih Bu Endang untuk tanggapannya. Nah, ibu-ibu guru di SMP 1 Banawa terkait program prioritas dari kementerian, apakah sudah mencoba implementasi pembelajaran mendalam khususnya? Ya, terima kasih. Kalau di SMP Negeri 1 Banawa ini sudah diimplementasikan
BGTK Ibu. Ya cuma barangkali kalau bisa masih ya berfokus pada guru, diterapkan barangkali program-programnya lagi supaya kita lebih paham lagi ya programnya. Iya. Insya Allah. Barangkali bisa Iya, lagi ada iya, pelatihan-pelatihan, iya. maksudnya seperti Iya, itu. ada Misalnya pelatihannya. dari BGTK datang kemari ke sekolah kami, itu pun tentu ada saran dari bawah ya, Iya. kemudian akan turun ke Iya, sini, biasa. seperti itu. Biasanya demikian karena dari kami itu menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah karena setiap satuan pendidikan memiliki kebutuhan yang berbeda jadi biasanya menyesuaikan dengan permintaan dari sekolah tersebut atau misalnya ada program langsung yang dari kementerian menyasar sekolah-sekolah tertentu itu biasanya dari BGTK yang mengurus bila terkait peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Oke, jadi mudah-mudahan program-program BGTK bisa menyentuh SMP Negeri 1 Banawa lebih lanjut ya. Kita harapkan seperti itu. Nah, Ibu Kepsek di sini sudah mendapat bantuan PID ya? Papan interaktif digitalnya sudah ada? Satu. Sudah Iya, ada. sudah Oh, ada sudah. satu. Sudah ada. Sudah digunakan seperti apa? Boleh kami tahu? Makasih. Alhamdulillah dengan adanya bantuan papan digital itu kami sudah menggunakan, khususnya sudah bisa menggunakan alat itu memberikan pembelajaran buat siswa sebagai alat, salah satu alat yang bisa kami gunakan untuk pembelajaran siswa. Yang terutama itu yaitu mengenai, kalau saya ya kebetulan saya guru bahasa Indonesia, yaitu mengenai mengenai yang kayak kemarin ada apa sudah guru bahasa Indonesia materi apa yang pertama kita? Kebetulan guru bahasa Indonesia ya? Eksplanasi. Ya, eksplanasi, kebutuhan eksplanasi. Jadi itu sangat menunjang buat kami untuk memberikan arahan, kemudian memberikan pembelajaran buat siswa. Jadi alat itu adalah salah satu yang memang sebenarnya kami butuhkan. Alhamdulillah ada masuk di sekolah kami. Jadi melalui hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak dengan bantuan tersebut. Oke, dari sisi pengajarnya sudah terbantu. Kalau dari sisi tanggapan muridnya atau bagaimana kualitas pembelajarannya, apakah meningkat? Murid-muridnya apakah lebih senang dengan pembelajaran berbasis digital atau seperti apa, Ibu? Ya, kalau menurut siswa itu lebih senang menggunakan papan digital itu. Hanya saja ini papan digitalnya kan masih satu. Jadi kita kewalahan kalau maksudnya ada guru juga mau ingin membelajarkan dengan digital tersebut. Sementara misalnya seperti sementara saya mengajar juga dengan itu, tiba-tiba yang satu mau juga dengan papan digitalnya. Jadi maksudnya kami tinggal menginformasikan siapa yang duluan memakai itu alat tersebut. Ya, sebenarnya sih kalau itu penggunaannya Bu sudah ada jadwal pelajaran kan. Jadi setiap jadwalnya itu bisa digunakan. Misalnya matematika kan tidak ada kelas tertentu yang bisa menggunakan. Jadi kalau matematika bisa masuk ke sana, bahasa Indonesia juga. Jadi ada sudah jadwalnya bisa digunakan. Iya. Kalau bisa saya tambahkan dulu sedikit, terima kasih mengenai alat digital ini. Kebetulan alat itu ditempatkan di ruang perpustakaan. Jadi walaupun misalnya siapapun bisa, misalnya siswa, kan kami memberikan arahan kepada siswa atau pembelajaran buat siswa bagaimana cara penggunaannya. Jadi walaupun tidak kami bimbing, misalnya ada yang dia butuhkan, misalnya materi apa yang dia inginkan bisa dia gunakan. Alhamdulillah alat itu sangat bermanfaat buat bukan cuma kami, siswa terutama, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu Endang ada yang mau ditambahkan lagi? Ini saya mau bertanya terkait pembelajaran mendalam ya. Ibu-ibu mungkin sudah mulai menerapkan di kelasnya masing-masing. Apakah masih ada bagian dari pembelajaran mendalam ini yang ibu-ibu merasa kesulitan dalam menerapkan atau sudah biasa atau bagaimana menurut ibu-ibu terkait pembelajaran mendalam yang ada di kelas masing-masing? Barangkali begini, mohon maaf. Pembelajaran mendalam ini
eh, kami belajar sendiri kayaknya. Kami belajar sendiri kayaknya. Mengapa seperti itu? Saya sampaikan seperti itu karena selama ini kami seperti ada beberapa orang guru di sini belum bisa, belum bisa ya, belum mendapatkan pelatihan mengenai materi pembelajaran mendalam. Jadi barangkali dengan adanya ibu sekarang datang di sini, alhamdulillah datang di sini, barangkali kapan waktu, kemudian ada waktu misalnya bisa lebih memberikan kami pembelajaran atau memberikan kami masukan-masukan atau sosialisasi mengenai materi tersebut atau materi mendalam tersebut supaya kami lebih memahami. Karena selama ini kami memang cuma otodidak ya, seperti itu. Belajar melalui kalau kami internet ya. Belajar melalui internet, bagaimana cara kami memberikan pembelajaran dengan materi mendalam tersebut. Ya, baik. Jadi ibu-ibu di SMP Negeri 1 Banawa ini merasa belum terlalu memahami terkait pembelajaran mendalam sehingga meminta bahwa kalau ada waktu atau bagaimana nanti dari BGTK bisa membantu sekolah ini terkait dengan pemahaman materi pembelajaran mendalam. Insya Allah Ibu ya, nanti kami luangkan waktu atau mengatur waktu supaya bisa membantu ibu-ibu di sini terkait dengan pembelajaran mendalam. Silakan Ayu, saya kembalikan ke Ade Ayu. Baik, kalau sekarang saya mau bertanya terkait tenaga kependidikan, Ibu. Kalau di sini tenaga kependidikannya lengkap? Ya, baik. Kalau tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Banawa ini sudah lengkap. Jumlah gurunya itu 26. Iya, jumlah guru tenaga ada. Lab ada, ada lengkap. Semuanya sudah. Gurunya tidak ada yang kosong. Semua pas jam mengajarnya. Barangkali seperti itu. Kalau tenaga kependidikan itu tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah. Apakah ini sudah ada yang pernah mengikuti pelatihan, Ibu? Iya, kalau tenaga perpustakaan sudah seperti Ibu Asna. Ibu juga. Iya. Untuk Sudah. sementara di double ya. Ibu jadi guru tapi jadi tenaga kependidikan juga. Iya, waduh, banyak sibuk Bu ya. Nah, terkait dengan itu apa biasanya di perpustakaan ada program-program apa yang Ibu buat peserta didik atau untuk murid Bu? Ya, biasanya kami setiap tahun ada biasanya lomba ya, kemudian yang kebetulan kemarin ada lomba cerita, cerpen dengan mading ya, itu kami lakukan untuk bulan Februari kemarin. Kebetulan ada juga yang dari SMP, yang dari LUK berkunjung ke sini ya, melihat langsung kami punya program kemarin. Berarti koleksi bukunya banyak Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Kalau koleksi buku yang itu masih ya belum memenuhi standar, karena maksudnya harus 1000. Waktu saya ikut pelatihan itu kebetulan harus 1500 buku. Iya, ya, yang ada dengan kami baru belum cukup 1000 ya. Jadi hanya saja untuk mencukupi itu ada buku-buku digital yang sudah saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan kemarin. Jadi hanya itulah yang maksudnya membantu untuk di perpustakaan. Cukup aktif Bu ya, karena Ibu sudah bisa mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak dengan keterbatasan jumlah judul buku, tapi sudah cukup
Ya, alhamdulillah anak-anak antusias untuk ikut lomba karena baru itu yang bisa saya implementasikan dengan anak-anak terkait buku kami masih belum maksimal. Ini setiap tahun lombanya Ibu? Ya, insya Allah tiap tahun. Ya, karena kemarin kebetulan eh, ke tingkat nasional lomba cerita itu kami sampai ke tingkat nasional. Oke, Ibu, ini kan dikit sebentar lagi Hari Pendidikan Nasional. Kira-kira persiapan apa sih dari sekolah SMP Negeri 1 Banawa ini terkait Hardiknas? Kalau persiapannya sih ada lomba-lomba vokal grup ya, ada stand up comedy untuk yang mengikuti SMP Negeri 1 Banawa yang ikut salah satunya yang itu. Kebetulan untuk lomba antar di kabupaten ke depan ini hari yang diadakan minggu depan hari Sabtu ya di Sioyong kami dari SMP 1 membawa siswa untuk lomba stand up comedy. Alhamdulillah dari SMP 1 membawa siswa ke sana ke Sioyong. Ada 1 orang. Itu barangkali untuk yang ke hari hanya di Sioyong. Tapi untuk di Kabupaten Donggala atau khususnya Kecamatan Banawa sudah diadakan, yaitu lomba gerak jalan. Kami ikut lomba gerak jalan. Kemudian alhamdulillah kami kan punya drum band. Drum band kami sudah ikut memeriahkan menjelang karena kemarin diadakan yaitu 25 April untuk menjelang. Jadi sudah ada drum band, gerak jalan, kemudian gerak jalan ada beberapa regu yang diadakan di intern Kecamatan Banawa. Alhamdulillah kami ikut. Tapi untuk yang seperti disampaikan oleh teman kami, untuk hari hanya kami akan berangkat sama-sama seluruh Dewan Guru insya Allah karena memang sebagai guru terpanggil untuk memeriahkan di Kecamatan Sojol, Dampelas ya, Kecamatan Dampelas. Insya Allah kami akan berangkat dan bersama siswa yang ikut lomba tersebut. Seperti itu. Barangkali begini Ibu, ada yang barangkali yang kami lupakan tadi Ibu. Tabe Ibu, barangkali ada sedikit terlupakan mengenai materi kurikulum mendalam ya, pembelajaran mendalam. Sebenarnya kami guru-guru di sini banyak yang maksudnya sudah banyak ikut kegiatan yaitu pelatihan yaitu melalui MGMP itu kemudian lagi guru-guru yang yang masih muda-muda itu ada ikut pelatihan tapi kan tidak semuanya yang ikut kan ada beberapa Pak ya yang diundang yang dipanggil jadi kalau dengan adanya Ibu kemari otomatis kan semuanya akan ikut. Seperti itu, ikut sosialisasinya. Barangkali seperti itu, tambahannya sedikit. Abe. Silakan, Ibu Endang. Terima kasih atas sarannya Ibu ya. Mudah-mudahan kami yang akan atur waktu dulu supaya bisa ke sini khusus membantu terkait pemahaman GTK yang ada di SMP Negeri 1 Banawa mengenai pembelajaran mendalam. Sudah? Oke, lumayan juga ngobrol-ngobrol kita dengan ibu-ibu guru. Oh, gerakan ASRI. Iya. Oke, lanjut lagi. Kalau terkait gerakan ASRI, Ibu Kepsek, bagaimana implementasinya di sekolah? Sebenarnya kalau ASRI itu memang implementasinya kita anukan anak-anak untuk kerjasama, gotong royong ya. Jadi setiap pagi itu anak-anak disampaikan supaya masuk dalam sekolah ini, lingkungan sekolah, mengangkatlah rumput dan sebagainya, dan itu akan agar kita dapat belajar dengan nyaman dan baik. Terus
Seperti disampaikan oleh Ibu tadi, memang kami sudah menjiwai karena memang kami salah satu ya mendapatkan penghargaan yaitu Wiyata Adiwiyata Nasional khusus untuk SMP 1 Banawa atau Donggala. Untuk lingkungan ini kami dapat. Kemudian kemarin lagi untuk seleksi 30 sekolah terbaik ya, kami dapat urutan ke-7. Alhamdulillah dapat urutan ke-7 dari Sulawesi Tengah. Untuk Banawa atau Kabupaten Donggala kami salah satu yang masuk peringkat ke-7. Ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah mendarah daging buat anak-anak kami. Setiap masuk di sekolah itu sudah sebelum bel berbunyi mereka sudah membenahi. Seperti apalagi ini sekarang kan musim gugur. Sudah masing-masing sudah mengumpul daun. Terserah ada beberapa. Pokoknya mereka sudah terbiasa dengan seperti itu. Walaupun tidak diarahkan lagi, tidak dihimbau lagi, mereka sudah terpanggil dengan membenahi lingkungan. Alhamdulillah. Seperti yang dilihat sekarang, lingkungan kami ya alhamdulillah asri seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi memang gerakan ASRI di SMP Negeri 1 Banawa ini rupanya sudah menjadi budaya, sudah tumbuh kesadaran diri baik dari guru maupun para muridnya ya. Memang kalau kita lihat ini suasananya sangat asri, sahabat GTK. Oke, baik. Tadi gerakan ASRI sudah, kalau terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nih Bu, seperti apa? Terima kasih. Kalau 7 kebiasaan hebat Indonesia sudah anak-anak laksanakan semuanya. Salah satunya kan bangun tidur baru yang pertama bangun tidur baru beribadah, berolahraga, baru makanan sehat, baru itu giat belajar, dan terakhir adalah tidur cepat. Saya rasa semuanya sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan selalu diarahkan juga setiap kegiatan upacara maupun kegiatan apel pagi. Itu barangkali saja. Ada yang mau menambahkan? Ya, terkait dengan 7 kebiasaan anak, kita di sini setiap jam istirahat zuhur itu kami ada kegiatan beribadah semua diadakan di musola. Alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa dan sudah mereka ketahui semua ketika azan sudah berkumandang mereka berbondong-bondong sudah ke masjid atau musola kami sendiri. Jadi kita juga di sini setiap hari Jumat Ibu kita laksanakan dulu senam. Setelah itu kita laksanakan zikir bersama. Setelah itu, dan lanjutannya adalah kultum. Jadi setiap hari Jumatnya itu kita laksanakan supaya anak-anak ini bisa berkarakternya bagus. Itu yang kita harapkan dan bisa berprestasi. Itu lingkungan yang sehat juga dia diterapkan setiap pagi. Jadi itu saja. Baik, terima kasih untuk tanggapannya ibu-ibu di SMP Negeri 1 Banawa. Ternyata memang di SMP Negeri 1 Banawa ini sudah tumbuh ya Ibu Endang semua terkait gerakan ASRI maupun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi guru-gurunya mungkin sudah tidak terlalu terlalu repot lagi mengingatkan ya. Alhamdulillah, semoga apa yang dibangun oleh SMP Negeri 1 Banawa ini bisa terus dilanjutkan dan juga bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain ya, seperti tadi juga sudah dibahas tentang perpustakaan ya Ibu, lombanya Ibu ya, sampai ada yang kunjungan ke sini untuk SMP Tigaluk. Oke, baik. Jangan lupa follow back. Ya. Nah, kita balik lagi ke apa sih namanya istilahnya itu?
Ya, iya itu dia. Iya, nanti dipotong-potong. Nggak apa-apa. Karena ibu grogi jadi saya ikutan grogi. Iya. Nah, terkait BGTK sendiri selain kalau kan sekarang sudah kenal nih, tapi ibu-ibu di sini punya media sosial? Tahu nggak media sosialnya BGTK? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Jadi dengan adanya datang berkunjung sekolah kami, maka bisalah kami mengetahui lebih mendalam mengenai GTK. Iya. Oke, nanti jangan lupa di-follow Ibu ya di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, ada semua kita. Nanti disampaikan ke teman-teman. Iya, karena semua informasi dari kita pun disampaikan di situ Ibu. Mau apa juga terkait pelatihan-pelatihan. Jadi pendaftaran program apapun semua kita sampaikan di media sosial. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi, Ibu. Cuma berlaku untuk guru, siswa tidak. Semua boleh. Semua boleh, Silakan tapi fallback. Nanti disampaikan. Boleh. tapi Iya. memang secara khususnya kita kan di peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan seperti itu. Oke, nah sahabat GTK Sulteng, kita sudah bincang-bincang dengan ibu-ibu guru dan kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Banawa. Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan acara podcast singkat dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Bertemu lagi di podcast BGTK Sulawesi Tengah, Mosin Tubuh mengobrol santai tapi bermutu. Bersama kita telah hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Bapak Ansar Sutiadi SOS MSI. Kita akan mengobrol terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di Kabupaten Donggala di tahun 2026 dan rencana beliau ke depannya. Apa kabar Pak Kadis? Ya, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat BGTK Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di podcast kami ini menjelang bulan pendidikan yaitu bulan Mei tahun 2026. Kita mau mengobrol sedikit tanya-tanya kepada Pak Kadis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Donggala terkait dengan pendidikan di tahun 2026. Ada kegiatan-kegiatan apa saja Pak Kadis yang sudah dilaksanakan atau yang akan direncanakan nanti? Oke, makasih. Terkait program kegiatan pendidikan di Kabupaten Donggala, bahwa kami belum lama menjabat di Kabupaten Donggala ini. Baru dilantik pada tanggal 29 Januari 2026. Kalau kita hitung ke belakang kurang lebih 3 bulan. Ya. Maka kami coba memetakan permasalahan, membenahi tata kelola pendidikan yang ada di Kabupaten Donggala. Ini ada terkait dengan pelaksanaan sekolah model. Ya, Di Kabupaten Donggala ada 3 sekolah yang mendapat sekolah model pembelajaran mendalam dan KKA. Bantuan apa atau dukungan apa yang bisa Bapak berikan ke sekolah-sekolah model ini? Kemudian sejauh mana apakah ada dari dinas memantau perkembangan perjalanan sekolah model ini Pak? ya. Jadi ketika ditetapkan kami mengundang semua kepala sekolahnya untuk menanyakan bagaimana kondisi sekolah yang telah ditetapkan menjadi sekolah model tersebut. Ada SDN 4 Banawa, ada SMPN 1 Banawa Selatan, kemudian ada SMPN 2 Rio Pakava. Ya. Kemudian kami ingin mensinkronkan sebenarnya apa program yang dari Kemendikdasmen, kemudian apa peran yang bisa diambil oleh dinas. Nah, ini yang lagi saya cari ini. Iya. Supaya nanti fasilitasi dinas itu
tidak bertabrakan dengan fasilitasi. yang dari Ya, kementerian. kita ingin saling mendukung. Iya, jangan double Pak Jangan ya. double. Iya. Ini yang saya lagi menunggu. Mungkin melalui Ibu Endang kalau bisa dibantu saya, karena yang saya dengar sudah pelatihan. Iya. Oke, pengawas ya kan. Iya. Selanjutnya apa? Iya. Sehingga kami bisa mengalokasikan. Iya. Karena kalau nanti double, mau basir lagi. Iya, Apalagi kami saat ini betul-betul diperhadapkan dengan efisiensi yang luar biasa. Iya, betul Pak. Sehingga kata kunci kebersamaan kita, ya, kemudian sinergitas kita dengan Kemendikdasmen ini sangat sangat kita Iya, kita harapkan ditingkatkan gitu. betul. Wah, Karena pembelajaran mendalam ini termasuk program prioritas betul. dan ini nanti insya Allah dimulai dari pelatihan pengawasnya Pak Betul. yang baru selesai, kemudian nanti ditindaklanjuti juga dengan pelatihan untuk kepala sekolah dan warga sekolah. Jadi nanti bisa kita berkomunikasi lebih lanjut, bantuan-bantuan apa atau dukungan support apa yang bisa kita berikan pada 3 sekolah model ini Iya. nanti. Iya. Gitu. Mudah-mudahan segera itu koordinasi komunikasi kita terhadap bantuan ke sekolah model tadi, karena saya Iya. ingin betul-betul sekolah model itu menjadi model gitu. Iya, Ya, betul. bukan hanya sekedar habis ditunjuk tidak jadi model. Iya, Makanya betul. lalu saya undang. Iya. Ya. Iya. Demikian Jadi, Ibu. iya baik. Jadi nanti kita akan lihat juga tahapan sekolah model ini ada 4 tahapan. Ya. Jadi kita akan menganalisis sekolah modelnya berada di tahapan yang mana supaya dukungan yang bisa kita berikan itu lebih pas sesuai Lebih bagus dengan lagi. level mereka. Iya, kalau ada Iya. evaluasi awal kan, Iya, pemetaan awalnya bagus. Iya. Apa closing statement yang bisa Bapak berikan terkait pelaksanaan bulan pendidikan di bulan Mei tahun 2026 ini, Pak? Ya, jadi harapan kami, ya, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi sama pemerintah, baik itu kementerian maupun pemerintah daerah untuk mengurus pendidikan ini. Nah, jadikan momentum bulan pendidikan, Hari Pendidikan Nasional 2 Mei itu sebagai momentum kebangkitan, khususnya di Kabupaten Donggala, agar ya pendidikan merata itu bisa terwujud di seluruh Indonesia, khususnya di kami Kabupaten Donggala. Demikian. Iya. Demikianlah para sahabat BGTK mengobrol santai tapi bermutu yang sudah kita lakukan dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. See you.